Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kami bikin liputan di Jalan Ijen ya, salah satu ikon Kota Malang juga. Nah, sekarang kami berada di alun-alun Tugu, ya, depan Balai Kota. Nah, di sini kami ingin berbahas tentang program Rumah YouTube Indonesia. Sambil menikmati panorama indahnya Tugu Kota Malang, guys. Selamat pagi Pak Wahyu. Kami tidak bosan-bosannya ya. Kami tetap semangat ya untuk mensosialisasikan program Rumah YouTube. Saya melihatnya di Kota Malang ini kayaknya Rumah YouTube ini sangat efektif ya diterapkan, mengingat adanya program yang luar biasa yang digulirkan Bapak Wahyu ya sebagai wali kota terpilih ya, dengan menganggarkan setiap RT 50 juta. Nah, ini harapan saya dengan adanya program Rumah YouTube ini nanti bisa difungsikan sebagai media kontrol ya, menjadi panggungnya anak muda untuk berkreasi, berinovasi ya, berkegiatan, juga bisa difungsikan sebagai informasi jual beli ya. Dan untuk teman-teman kreator ya, saya kira kesempatan bikin Rumah YouTube ini di samping kita bicara program kemanfaatan buat masyarakat, juga ada potensi bisnis yang luar biasa, guys. Ya. Kita contohkan di saat kita pada musim ya, musim hajatan ya. Kan di Indonesia ini kan khususnya di Jawa ya, itu masyarakatnya itu senang pesta. Jadi pesta pernikahan ya itu luar biasa gelarannya ya. Begitu juga di saat ada khitan ya, khitan itu juga begitu ya. Jadi kegiatan khitan ini kalau di Jawa itu juga digelar pesta juga. Ini yang pernah saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana dengan Rumah YouTube potensinya percepatan untuk mendapatkan uang ya, nggak usah nunggu monetisasi ya, tapi peluangnya lebih cepat dapat uang itu dengan program Rumah YouTube ini. Kan program Rumah YouTube itu kan proses ya, proses pembentukan channelnya itu kan ada sosialisasi warga segala macam ya. Jadi setelah membuat channel YouTube ya, kita informasikan kepada warga bahwa di lingkungan RW ada Rumah YouTube resmi ya, yang sudah kita diskusikan bagaimana Rumah YouTube ini difungsikan sebagai TV channel lingkungan. Jadi semua aktivitas kegiatan masyarakat bisa di situ. Dan setelah kita membuat channel YouTube tadi ya, kita tindak lanjuti dengan membuat banner kecil-kecil ya, untuk kita sosialisasikan. Kita tempatkan banner-banner kecil tadi, minimal setiap RT ada satu banner. Ini kita saksikan guys, air mancurnya barusan dinyalakan ya. Ya, kembali lagi ya tentang Rumah YouTube tadi ya.
Jadi setelah bikin channel YouTube, ya, terus kita sosialisasikan ke warga dengan membuat satu RT ada satu banner. Banner di situ menjelaskan bahwa di RW ada channel YouTube untuk warga, difungsikan sebagai TV lingkungan warga. Ya, kita sosialisasikan kontennya itu bebas, ya. Jadi liputan tanpa edit. Ya. Juga bisa informasi jual beli, info kegiatan masyarakat, misalkan kerja bakti atau rapat-rapat, ya, atau kegiatan keagamaan, ya, misalkan ada kegiatan pengajinan, yasin, tahlil, tiba, bisa di-up di situ. Begitu juga kalau misalkan ada kegiatan, ada salah satu keluarga misalkan ulang tahun, ya, bisa up di situ juga. Selama konten dari lingkungan RW itu kita fasilitasi, ya, bagi yang membuat liputan secara mandiri, ya, istilahnya bikin sendiri, kita fasilitasi untuk uploadnya. Jadi Rumah YouTube tadi memfasilitasi masyarakat yang bikin konten, ya, konten apa saja, tidak masalah, ya, mau konten anaknya ulang tahun itu bisa di-up di YouTube, ya kan? Nah, misalkan ada kegiatan budaya, pokoknya apa saja wis boleh. Nah, jual beli mobil motor, ya, boleh. Ya, misalkan mau promosi usahanya, misalkan kaitannya dengan UMKM, boleh. Memang ini bentuk fasilitasi. Nah, misalkan anak-anak muda mau bikin kreatif, ya, nah, siapa yang nggak tahu Mama Lela, ya, untuk Kota Malang, ya, bisa, ya. Jadi anak-anak muda bisa bikin konten kreatif, ya, di-up di Rumah YouTube. Yang lebih menarik dan berpotensi mendapatkan uang, ya, bagi teman-teman kreator, ya, kan di Jawa ini, ya, khususnya banyak aktivitas kegiatan pesta-pesta itu yang menelan biaya cukup besar, ya. Di saat kita misalkan kegiatan pernikahan, ya, atau khitan, ya, itu anggarannya cukup besar yang dikeluarkan. Nah, dari situlah di saat teman-teman kreator tadi misalkan membuat contoh liputan yang bagus, ya, terkait dengan kegiatan pesta pernikahan tadi, ya. Nah, setelah kita bikin yang bagus, kita edit yang bagus, kita promosikan di Rumah YouTube tadi, ya. Jadi di saat masyarakat itu minimal di saat berkegiatan itu habisnya itu 30 juta, ya. Jadi kalau misalkan kita tawarkan jasa 3 juta, ya, untuk peliputan, ya, dan di-up di YouTube, saya kira itu sangat-sangat akan mendapat respon, ya. Nah, di saat kita cara mengeditnya bagus, ya, liputannya bagus, ya, pastinya 3 juta itu bukan harga yang mahal, ya, untuk mengabadikan kegiatan pesta pernikahan atau pesta khitan tadi untuk di-up di Rumah YouTube. Soalnya dari yang bersangkutan, ya, yang punya hajat kan bisa menginformasikan ke saudara-saudaranya bahwa kegiatan hajatannya bisa dilihat di channel YouTube. Nah, dari sinilah ketertarikan, ya. Nah, nanti kalau sudah masyarakat itu sudah familiar dengan Rumah YouTube tadi, mau anaknya ulang tahun nggak menutup kemungkinan, ya. Misalkan di saat ulang tahun, misalkan kita kenakan biaya untuk peliputan misalkan 1 juta, ya. Asal peliputannya bagus, menurut saya nggak ada masalah, ya. Pasti senang masyarakat itu loh, ya. Nah, dari sinilah, ya, potensi bagaimana dengan membuat Rumah YouTube tadi, ya. Karena kita bikin Rumah YouTube tadi, rasionya karena menjadi tontonan lingkungan, makanya di saat kita menawarkan jasa peliputan untuk mengulang tahun, ya, mau akikoan segala macam, itu potensi untuk mendapatkan penghasilan dari situ, ya. Di saat kita betul-betul bisa mengedit dengan baik. Dan wabil khusus, ya, untuk pemerintah Kota Malang, ya, kaitannya dengan program
satu RT 50 juta. Nah, harapan saya rumah YouTube ini sebagai media kontrol, ya, media bermusyawarah, media berdiskusi, ya, sebagai panggungnya anak muda untuk berkreatif, ya. Sehingga dengan adanya rumah YouTube masing-masing RW tadi, di saat dana yang dikucurkan 50 juta per tahun itu misalkan dikelola oleh RW dengan membuat channel YouTube itu menjadi sebuah ketentuan. Nah, akhirnya wali kota itu dengan mudahnya akan mengetahui penggunaan dana-dana di masing-masing RT-nya, dan masyarakat juga akan mengetahui dana itu untuk apa saja, ya. Sehingga beban wali kota menjadi ringan, karena memang masyarakat sangat diharapkan adanya pemanfaatan secara efektif dan penggunaannya efektif, akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya mungkin itu ya. Semoga pemerintah Kota Malang ini betul-betul bisa merespon rumah YouTube tadi, sehingga untuk mendukung sukses peluncuran dana per tahun 50 juta dari masing-masing RT tadi, ya, sangat membantu pemerintah kota. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari alun-alun Tugu Kota Malang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.